Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Pusat Pertanggungjawaban Keuangan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu pertama saya sendiri, Desi Purnama Putri, yang kedua, Vicky Durantul Makmuna, yang ketiga, Nafi atau Oya, yang keempat, Galuh Dwi Jayanti, yang kelima, Eva Cahyaningrum, yang keenam, Muhammad Alwi Asnan, dan yang terakhir, Wihan Narni. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Sistem pengendalian hasil keuangan memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Pusat Pertanggungjawaban Keuangan, yang mendefinisikan pembagian akuntabilitas hasil keuangan dalam organisasi. Yang kedua, perencanaan dan sistem penganggaran, yang digunakan untuk sejumlah pengendalian yang berhubungan dengan tujuan, termasuk menentukan target kerja dan evaluasi kerja. Kemudian yang ketiga, kontrak insentif, yang mendefinisikan hubungan antara hasil dan berbagai imbalan. Keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Beberapa alasan bagus menjelaskan tentang ubikuitas sistem pengendalian hasil dalam organisasi, yaitu 1. Tujuan keuangan merupakan tujuan kepenting dalam organisasi yang berorientasi laba. Yang kedua, pengukuran keuangan memberikan sebuah ringkasan pengukuran kinerja dengan menghitung semua efek dari seluruh insentif pada berbagai tingkat yang memungkinkan berbagai pasar, produk atau jasa, atau aktivitas dalam satu atau beberapa pengukuran. Yang terakhir, banyak pengukuran keuangan sudah relatif tepat dan objektif. Materi selanjutnya yaitu tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Pusat pertanggungjawaban keuangan adalah pusat tanggung jawab ketika tugas itu didefinisikan paling tidak dalam istilah khusus keuangan. Ada 4 tipe dasar dari pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat investasi, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat biaya. Yang pertama, pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab baik untuk laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan line items yang dibuat untuk menghasilkan return akuntansi atau laba dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan return tersebut. Yang kedua, pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba yang berbeda antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Ada perbedaan konseptual antara pusat laba dan pusat investasi, yaitu manajer pusat laba bertanggung jawab pada laba dan tidak pada investasi yang menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sebagai pengukuran keuangan dari output. Contoh umum, manajer penjualan dan dalam organisasi non-laba yakni manajer penggalangan dana. Dan yang terakhir, pusat biaya, yaitu pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Ada cukup banyak variasi pada masing-masing tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Contoh variasi pusat pertanggungjawaban variasi pusat laba, yaitu pusat laba kotor, pusat laba tidak lengkap, pusat laba sebelum pajak, dan pusat laba lengkap. Pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. 4 tipe pertanggungjawaban keuangan dapat dikonsentrasikan dalam sebuah hierarki yang mencerminkan luasnya pertanggungjawaban keuangan, atau sejumlah bagian laporan keuangan yang dipegang secara bertanggung jawab oleh manajer. Manajer pusat pendapatan dan biaya bertanggung jawab tidak hanya pada satu melainkan beberapa bagian dalam laporan laba rugi. Manajer pusat laba bertanggung jawab terhadap beberapa pendapatan dan beberapa bagian biaya. Manajer pusat investasi bertanggung jawab untuk pengukuran laba yang dikaitkan secara langsung terhadap kinerja pada bagian yang digambarkan dalam laporan posisi keuangan. Sebagian besar struktur pusat pertanggungjawaban keuangan perusahaan bertepatan dengan area kewenangan manajer.
Area kewenangan manajer ditentukan oleh struktur organisasi dan kebijakan yang menetapkan hak keputusan manajer. Tidak satupun manajer memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengambil keputusan melebihi pendapatan dan pengeluaran biaya. Sehingga pendapatan biaya termasuk biaya investasi dibawa bersama-sama dalam pengukuran pendapatan dalam tingkatan perusahaan. Sebuah strategi yang difokuskan pada penyediaan pelayanan konsumen yang sangat baik mungkin mendikte bahwa manajer dari pusat pertanggungjawaban bersama dengan konsumen, seperti dukungan konsumen, seharusnya menjadi tanggung jawab untuk pendapatan atau laba, karena manajer hanya berfokus pada biaya yang disebabkan oleh perilaku yang bertentangan dengan strategi perusahaan. Alternatifnya, manajer dapat bertanggung jawab pada biaya ditambah pengukuran kepuasan konsumen. Masalah harga transfer. Ada beberapa tujuan harga transfer, diantaranya 1. Menyediakan sinyal ekonomik yang tepat sehingga mampu mempengaruhi para manajer untuk membuat keputusan-keputusan ekonomik yang baik. 2. Harga transfer dan urutan pengukuran laba seharusnya menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja, baik untuk pusat laba maupun para manajernya. 3. Harga transfer dapat ditetapkan untuk memindahkan laba dengan sengaja antara entitas perusahaan atau lokasi. Tujuan ini berhubungan dengan usaha meminimalkan pajak. Alternatif harga transfer. Yang pertama, harga transfer berbasis pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. 2. Harga transfer biaya marginal. Ketika produk dan jasa perantara bertukar secara internal pada biaya marginal, kita akan mudah menentukan kontribusi total yang dihasilkan oleh produk dan jasa akhir untuk perusahaan secara keseluruhan. 3. Harga transfer biaya penuh. Perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penetapan harga transfer relatif lebih mudah diterapkan namun memiliki beberapa kekurangan. 4. Harga transfer yang dinegosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan harga transfer untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. 5. Variasi. Peneliti telah menemukan beberapa variasi dari metode harga transfer. Beberapa variasi ini memiliki keuntungan tersendiri, meskipun terkadang jarang ada yang menggunakan. Contoh variasi ini ada 2, yaitu transfer at marginal cost plus a fixed lump sum fee. Dalam variasi ini, harga transfer dipatok pada biaya marginal dengan ditambah fee lump sum. Dual rate transfer price. Dalam variasi ini, pusat laba yang melakukan penjualan mencatat penjualannya sesuai harga pasar. Namun pusat laba pembeli membayar dengan harga sesuai biaya penuh atau biaya marginal. Penggunaan simultan beberapa metode harga transfer. Hampir tidak mungkin menggunakan dua metode harga transfer yang berbeda secara simultan dalam pembuatan keputusan dan tujuan evaluasi, karena manajer membuat keputusan dengan jelas terhadap apa yang akan dievaluasi. Trade-off biasanya merupakan hal yang tidak terelakkan. Ketika perusahaan menggunakan metode harga transfer ganda, biasanya satu metode digunakan untuk tujuan internal, pembuatan keputusan, dan evaluasi, dan metode lain untuk mempengaruhi laba fiskal di seluruh wilayah hukum. Studi kasus Global Investor.
Global Investor didirikan pada tahun 1965, merupakan perusahaan manajemen investasi swasta yang berpusat di New York. Bermula sebagai perusahaan manajemen investasi ekuitas domestik, telah berkembang menjadi perusahaan yang mengelola 160 miliar US dollar untuk beragam klien, termasuk perusahaan asuransi, dan dana pensiun umum dan swasta, sumbangan yayasan dan orang-orang dengan kekayaan bersih yang bernilai besar. Mayoritas karyawan Global Investor yang berjumlah 415 orang bertempat di New York. Tetapi, Global Investor juga memberikan jasa pelayanan lewat cabang lainnya. Anak cabang terbesar terletak di Tokyo dan London. 2 cabang lainnya terletak di Singapura dan San Francisco. Rangkaian masalah. Hoskin tidak setuju dengan perlakuan cabang Global Investor sebagai cost-focused profit counter. Hoskin menyatakan bahwa profit yang dihasilkan tidak menggambarkan gambar sebenarnya dari performa cabang. Profit yang tidak akurat juga dapat dipandang negatif oleh badan keuangan dan pajak di negara di mana cabang berada. Gary Spencer, selaku CEO Global Investor, meminta Bob Mascola untuk membentuk komite untuk mengevaluasi situasi dan menelusuri kekhawatiran Hoskin mengenai regulasi pajak. Jika memungkinkan, mengajukan sistem transfer pricing yang baru. Struktur transfer pricing model task force. Saya di sini akan melanjutkan rangkaian masalah dari Global Investor. Hoskin berargumen bahwa GI London dan GI Tokyo aktif berpartisipasi dalam manajemen investasi dan mereka pantas diberi reward. Hoskin juga mengkhawatirkan efek samping dari tidak tercatatnya pendapatan manajemen investasi pada level cabang akan sampai pada pihak eksternal. Di samping itu, otoritas pajak lokal akan kemungkinan tidak menyetujuinya. Hoskin juga mengkhawatirkan kliennya. Klien lokal akan merasa enggan menggunakan jasa GI London jika mereka tahu bahwa aset mereka akan dikelola di GI New York. Davis tidak setuju mengenai partisipasi GI London dan GI Tokyo pada manajemen investasi. Menurut Davis, partisipasi mereka sangat minim. Freeman menyetujui bahwa model transfer pricing baru yang akan ditetapkan harus memperhatikan regulasi pajak. Mascola mempelajari model Davis, Freeman, dan model Hoskin akan memutuskan model mana yang akan digunakan oleh Global Investor. Baik, untuk selanjutnya saya Wihanarni akan menjelaskan mengenai solusi masalah. Dalam kasus ini ada 2 opsi metode. Yang pertama, metode Davis and Freeman. Positifnya, dapat menghindari kecurangan seperti korupsi di cabang. Negatifnya, tidak memberikan apresiasi atau reward kepada cabang dan menganggap kontribusi cabang itu kecil. Metode yang kedua, metode Hoskins. Positifnya, yang pertama, memperhatikan atau mengutamakan kepentingan klien dan aturan atau regulasi pajak. Yang kedua, melakukan riset terhadap kompetitor. Dan yang ketiga, memperhatikan value added untuk perusahaan. Negatifnya, ada pengeluaran lebih untuk manajemen investasi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk mengatasi kasus dalam masalah ini, solusi masalahnya cenderung mengikuti metode Hoskins, negotiated transfer pricing, agar tidak kehilangan klien dan tetap mematuhi regulasi pajak. Tetap menerapkan beberapa poin yang sudah disetujui sebagian besar tim, seperti pembagian pendapatan dan memperhatikan regulasi pajak yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.